Langsung menghantamkan balok kayu tersebut beberapa kali ke kepala prabangsa, yang membuat prabangsa langsung ambruk, pingsan, dan berlumuran darah, serta terluka parah. Kemudian, dia diseret dan disekap di dalam kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Suhandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini guys. Kisah hidupmu adalah sejarah. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kasus pembunuhan yang menimpa seorang mantan jurnalis Radar Bali yang bernama AA Gede Bagus Narendra Prabangsa, dan kasus pembunuhan ini sendiri terjadi pada tahun 2009 yang lalu guys. Nah, penasaran bagaimana kisah lengkapnya, siapa pembunuhnya dan apa motifnya sehingga tega menghabisi nyawa korban? Yuk nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Di siang hari nan cerah, tepatnya pada tanggal 16 Februari tahun 2009, seorang kapten kapal perdana Nusantara bernama Muhari berteriak ke awak kapalnya saat dia menemukan sesosok mayat manusia terapung di dekat dek kapal yang dia nahkodai. Waktu itu, kapalnya hendak berlayar menuju pelabuhan Padangbae, Bali, melalui jalur perairan Teluk Bungsil, wilayah di Kabupaten Karangasem. Kemudian, Muhari langsung bergegas menuju pelabuhan, dan setelah berlabuh di Padangbae, dia langsung menemui sah bandar di sana, yaitu Made Sudiarta. Yang belum tahu sah bandar itu bisa cari di Google ya guys. Muhari melaporkan penemuan mayat tersebut di titik koordinat 08.32.882 Lintang Selatan dan 115.30.672 Bujur Timur di perairan Teluk Bungsil. Mendapatkan laporan penemuan mayat, sah bandar pelabuhan tersebut langsung mengirim petugas pelabuhan, polisi air road, dan Bali Amateur Emergency Service dengan 3 speedboat. Saat setengah perjalanan, akhirnya mereka berhasil menemukan mayat yang dimaksud dan langsung mengevakuasinya ke salah satu rumah sakit di daerah Amlapura, Karangasem. Dan beruntungnya lagi guys, tim forensik yang dipimpin Dr. Gusti Putra menemukan dompet yang diduga milik korban, sehingga memudahkan mereka untuk mengetahui identitas mayat tersebut. Di dalam dompet tersebut berisi KTP, SIM, STNK motor Honda GL Pro, dan kartu ATM BNI. Semua atas nama anak Agung Gede Bagus Narendra Prabangsa, warga Jalan Nusa Kambangan, Sanglah, Denpasar. Saat ditemukan, sekujur tubuh mayat tersebut dipenuhi luka-luka parah, diduga akibat penganiayaan. Dahi nyaris remuk dan terdapat bekas jeratan tali di lehernya. Untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut, mayat tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata identitas korban cocok dengan laporan kehilangan yang dibuat istri Prabangsa dan perwakilan Radar Bali 2 hari sebelumnya. Pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2009, Prabangsa masih ngantor dan memberi penugasan kepada reporternya guys. Kemudian, pada siang harinya, dia pergi meninggalkan kantor menggunakan Honda GL Pro kesayangannya menuju rumah ibunya di Taman Bali, Bangli untuk menghadiri upacara Nelu Bulani, yaitu upacara adat untuk bayi yang baru berusia 3 bulan yang diadakan keluarga besarnya. Di tengah-tengah acara, sekitar jam 3 siang menjelang sore, Prabangsa menerima panggilan telepon dari seseorang dan menelpon cukup lama. Tak lama setelah selesai menelpon, Prabangsa kemudian pergi dari kediaman sang ibu dan meninggalkan sepeda motornya di sana. Itulah kali terakhir keluarga melihat Prabangsa, dan sejak saat itu keberadaan Prabangsa tak pernah diketahui, hingga akhirnya mayatnya ditemukan mengapung di tengah laut. Sebelum menghilang, salah satu karyawan Radar Bali sempat curiga saat melihat raut wajah Prabangsa yang selalu murung dan pendiam. Terlihat seperti ketakutan akan sesuatu.
Dia selalu takut jika jendela terbuka, seperti yang dikutip dari buku Jejak Darah Setelah Berita, yang diterbitkan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, dan Southeast Asian Press Alliance pada tahun 2012. Sang istri yang bernama Prihatini juga mengatakan hal yang serupa. Beberapa kali suaminya berbicara tentang kematian, seperti, "Jikalau saya meninggal, apakah kamu akan menikah lagi?" Sontak saja mendengar perkataan suaminya membuat Prihatini terkejut. Dia mencoba mendalami, meneliti lebih dalam, akan tetapi prabangsa hanya diam. Prabangsa malah berkata lagi, "Sepertinya saya yang bakal mati duluan," kata Prihatini, menirukan perkataan prabangsa sebelum meninggal. Melihat kejanggalan tersebut, Kapolda Irjen Tengku Asikin Husin membentuk tim khusus dari Satuan 1 Direktorat Reserse Kriminal Polda Bali. Akan tetapi, mereka masih belum mampu memecahkan kasus kematian prabangsa. Kemudian, AJI Denpasar membentuk sebuah tim advokasi untuk menginvestigasi kasus pembunuhan prabangsa. Dan mereka menemukan 3 berita yang dibuat prabangsa yang berpotensi memancing konflik dengan narasumber. Ketiga berita yang dimuat di Radar Bali itu masing-masing berjudul "Pengawas dibentuk setelah proyek berjalan", yang terbit tanggal 3 Desember tahun 2008. Kemudian, "Bagi-bagi proyek PL Dinas Pendidikan Bali", yang terbit tanggal 8 Desember 2008. Dan yang terakhir, "SK Kadis dinilai cacat", terbit tanggal 9 Desember tahun 2008. Semuanya terkait dugaan penyimpangan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Bangli. Nah, temuan fakta tersebut membuat polisi kembali membentuk tim yang baru, yang bernama Tim 5. Tim ini melibatkan unsur Reskrim, Lavpor, IT, Intelkam, dan Densus 88 Anti Teror Polda Bali. Setelah bekerja cukup keras, akhirnya polisi berhasil menemukan jejak pesan singkat dan percakapan telepon prabangsa dengan orang lain. Yang intinya, isi dari pesan tersebut ialah meminta supaya prabangsa berhenti menulis berita tentang kasus korupsi yang ada di daerah Bangli. Kecurigaan awal kepolisian mengarah kepada Kepala Dinas Pendidikan Bangli, yaitu Anak Agung Ngurasamba, dan keponakannya, yaitu Anak Agung Sastrawan. Karena diketahui Sastrawan sering memenangi tender proyek di lingkungan Dinas Pendidikan. Selain itu, kepolisian juga mencurigai adik kandung Bupati Bangli, yaitu I Nyoman Susrama. Dia dikenal sebagai penguasa tak resmi yang selalu menentukan pemenang tender di Bangli. Dalam proses penyelidikan, polisi cukup kesulitan memeriksa Susrama karena kesibukan Susrama sebagai caleg DPRD Bangli dari Partai PDIP Perjuangan pada pemilu tahun 2009. Namun, pada awal bulan Mei, Susrama dan Anak Agung Ngurasamba akhirnya dapat diperiksa. Pada saat proses pemeriksaan, ternyata Susrama mencoba untuk menghilangkan barang bukti dengan mengadakan upacara mecaru, yaitu upacara adat pembersihan rumah, di Kampung Banjar Petak, Desa Bebalang, Bangli. Kemudian, rumah Susrama itu digeledah, dan benar saja, di belakang rumah Susrama terdapat sisa-sisa bercak darah yang sudah mengering, dan juga di karpet mobil yang terparkir di sudut rumah. Satu lagi, mobil Kijang Rover milik Susrama yang biasa diparkir di rumahnya sudah tidak ada lagi. Rupanya, mobil tersebut sudah disembunyikan di rumah kerabatnya di Yogyakarta. Bahkan, plat nomor mobil tersebut sudah diubah dari B8888AP menjadi AB8888MK. Setelah mobil tersebut ditemukan, polisi menemukan 6 bercak darah mengering dan potongan rambut di jok belakang mobil. Semuanya identik dengan darah di karpet yang ditemukan di rumah Susrama. Tanggal 25 Mei, polisi akhirnya mengumumkan 9 tersangka pembunuhan prabangsa. Dan dalang atau aktor intelektual dari pembunuhan tersebut adalah Susrama. Sedangkan 8 tersangka lainnya adalah anak buah Susrama, yaitu Komang Gede Wardana alias Mangde, Nyoman Suryatnyana alias Rencana, eksekutor dan pembawa mayat. Kemudian Komang Gede yang menjemput prabangsa,
dan Dewa Sumbawa, sopir yang membawa mayat prabangsa. Endi Mashuri dan Daryanto alias Jampes, serta 2 orang lainnya yaitu Ida Bagus Madi Adjana Nanarbawa alias Gus Oblong dan Nyoman Suecita alias Maong. Kasus pembunuhan prabangsa pertama kali disidangkan pada tanggal 8 Oktober 2009 di Pengadilan Negeri Denpasar. Dan dari persidangan tersebut terungkap fakta bahwa Susrama memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi nyawa prabangsa pada tanggal 11 Februari 2009. Susrama menyuruh Komang Gede, Mangde, dan Rencana menjemput prabangsa di Taman Bali, Bangli. Pada pukul 15.00 WITA, prabangsa dijemput menggunakan mobil Civic LX warna hijau metalik. Kemudian, saat dibawa, kedua tangan prabangsa diikat tali ke belakang. Seterusnya, dia dibawa ke rumah kosong milik Susrama di Banjarpetak, Bebalang. Dan pukul 16.10 WITA, muncul Susrama bersama Dewa Sumbawa. Tanpa basa-basi, langsung menyuruh anak buahnya memukul prabangsa yang masih terikat. Tubuh prabangsa pun ambruk. Dia sempat bangun dan berusaha kabur, akan tetapi gagal. Dia tertangkap dan diseret kembali ke belakang rumah kosong tersebut, membuat Susrama makin emosi dan langsung memerintahkan anak buahnya menghabisi prabangsa. Tanpa pikir panjang, anak buah Susrama langsung menghantamkan balok kayu tersebut beberapa kali ke kepala prabangsa, yang membuat prabangsa langsung ambruk, pingsan, dan berlumuran darah, serta terluka parah. Kemudian, dia diseret dan disekap di dalam kamar, sedangkan Susrama menyuruh anak buahnya untuk membersihkan darah yang menggenang di pekarangan. Pukul 21.00, prabangsa yang tak berdaya dibawa menggunakan kijang roper menuju pantai Goa Lawah, Kabupaten Kelungkung. Begitu sampai di sana, sudah ada Gus Oblong dan Maong yang menunggu. Lalu, Susrama memerintahkan supaya mayat prabangsa dibuang. Prabangsa dinaikkan ke atas perahu dan dibawa ke tengah laut. Di kegelapan malam, tubuh prabangsa dibuang begitu saja ke laut. Pada persidangan tanggal 15 Februari tahun 2010, hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Susrama. Sedangkan Komang Gede, Mangde, dan Rencana divonis 20 tahun penjara. Dewa Sumbawa dan Maong divonis 8 tahun penjara. Gus Oblong divonis 5 tahun penjara. Sementara itu, Endi dan Daryanto divonis 9 bulan penjara. Susrama sempat mengajukan banding namun ditolak. Mahkamah Agung juga menolak kasasi Susrama. Kemudian, pada bulan Januari tahun 2019, Kemenkumham memberikan remisi untuk Susrama dari hukuman penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Hal tersebut memicu kemarahan publik dan mengundang protes dari AJI dan kalangan jurnalis. Akan tetapi, pada tanggal 9 Februari 2019, Presiden Jokowi resmi mencabut remisi untuk Susrama. Nah, itu dia guys sedikit kisah tentang kasus pembunuhan prabangsa yang terjadi pada tahun 2009 silam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus tersebut. Dan bijaklah bersosial media guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.